Halo semuanya, selamat datang di Sri Kanan. Ini adalah hari di mana kita akan mengenang jasa almarhum Samsir Alam, di mana beliau bisa dibilang sebagai Bapak Off-Road Indonesia. Dan kita di sini kumpul di sirkuit Pagedangan BSD tanggal 22 Mei. Dan kita akan melakukan doa bersama, sekaligus juga nanti kita akan mengelilingi sirkuit ini sebagai simbol kita mengenang jasa beliau. Jadi nanti ikutin aja keseruannya gimana proses dari acara ini. So, ikutin terus sampai videonya selesai ya. Oke, bisa kita lihat di sini udah mulai rame ini dari teman-teman 4x4 yang ada di Indonesia tentunya. Bahkan dari berbagai tipe mobil ya, mulai dari Toyota, Suzuki sampai Jeep, semuanya juga hadir di sini. Hadir di sini rame banget. Jadi di semua kalangan boleh banget nih datang di sini, dan tentunya yang spesial ada di sebelah sini. Ini adalah G-Class-nya dari almarhum Samsir Alam, di mana dia udah dirombak, udah dimodifikasi sedemikian rupa hingga jadi udah proper nih buat ekspedisi secara ekstrim. Mesinnya udah pakai Hino Dutro 4000 cc diesel, jadi udah ganas banget, dan juga kaki-kakinya udah pakai Toyota. Oke, kita lihat secara lebih dekat di mana mobilnya udah jauh lebih tinggi lagi, pakai ban ekstrim dari badak, terus juga ini udah full roll cage, termasuk juga bagian interiornya nih sobat setir. Kalau kita bisa intip dari sini, panel-panelnya semua udah serba elektronik, udah canggih banget. Udah ada kulkas juga di dalam, jadi emang udah siap nih kalau misalkan mobil ini masuk ke dalam hutan beberapa minggu. Wah, keren banget. Shocknya juga udah pakai Ome, dimana dia udah ada reservoirnya, jadi bisa di setel untuk kerasnya. Wah, keren banget mobilnya. Di sini ada tulisannya Samsir Alam 1951 sampai 2022. Wah, mantap. Dan di sini juga udah rame banget nih dari berbagai kalangan komunitas mobil off-road, makin rame. Dan kabarnya sih kita nggak jadi nih untuk keliling tracknya karena kondisi dimana mobilnya juga rame banget, terus juga tracknya lumayan basah nih, kemarin hujan. Jadi kayaknya kita bakal berdoa aja, terus ada speech dari keluarga ataupun orang terdekat dari almarhum. So kita ikutin aja, kita lihat keseruannya. Dalam rangka tribute to Samsir Alam, kita akan berdoa bersama untuk almarhum. Dan sebelum kita mulai berdoa, mungkin kita akan mendengar dulu sepatah dua patah kata dari beberapa orang, dari mulai sahabat-sahabatnya sampai para teman-teman off-roader yang mungkin belum mengenal secara langsung dengan almarhum, tapi banyak mendapatkan inspirasi dari almarhum. Diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Dan amal-amal yang telah beliau kerjakan menjadi penolong amal jariah beliau di kemudian hari. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam, kita tundukkan kepala, bacakan surah Fatihah, dan diiringi dengan dilanjutkan dengan doa yang saya akan bacakan. Sobat setir, jadi setelah tadi kita ada beberapa patah dua patah dari orang terdekat beliau, kita juga ada kenang-kenangan nih. Kita bakal tanda tangan di poster. Di sana ada fotonya almarhum. Kita tanda tangan aja yuk. Nanti poster ini akan diberikan kepada keluarga almarhum Samsir Alam. Halo Sobat setir, udah selesai nih acaranya, kita udah berdoa bareng. Tadi juga ada speech dari Kavina. Iya, untuk perwakilan keluarga ya. Betul. Okay. Dan sekarang Kavina sendiri sebagai anak
Ya, saya Vina, anak dari almarhum Bapak Syamsir Alam. Nah, Kak Vina, boleh nggak cerita sedikit nih tentang almarhum? Mungkin di rumah gimana sih sosoknya gitu? Ya, mungkin banyak yang tahu tuh kenal beliau tuh saat di off-road ya. Iya. Tapi kalau di rumah kurang lebih ternyata sama. Orangnya Oke. sangat disiplin. Even di rumah tuh jam tidur harus jam Bahkan. tidur, jam bangun, pagi-pagi udah olahraga. Oh. Di umur segitu pasti olahraga. Oke. Terus makan juga harus 3 kali sehari, yang kayak gitu-gitu. Jadi sama kita pun juga disiplin. Jadi sebenarnya sama aja mau di lagi off-road ataupun di rumah gitu. Oke, berarti emang dari dasarnya Dasarnya emang gitu. disiplin banget ya. Dan kita dipesenin pada saat apapun yang kita lakukan harus true, maksudnya jujur, disiplin, dan fokus. Betul. Oke. Berarti kalau dari pengalamannya beliau, Kak Vina sendiri, Jadi gini, kalau bulan Mei lalu itu sebenarnya saya itu lagi keluar kota di Jogja. oke. Terus si papa juga lagi ada event, jadi Iya. aku lagi dinas. Nah di situ kayak terakhir kali kita bener-bener jalan-jalan pakai mobil berdua gitu. Oke. Dan di situ bener-bener fokus banget ngerjain event sama Wahyu Laman Garage. Nah itu Laman. ada event. Oke. Dan itu benar-benar totalitas sekali ya. Jadi pada saat beliau sakit dan bisa berkomunikasi, yang dipesanin itu adalah eventnya itu harus tetap jalan, harus tetap semua orang ya diharapkan tetap ikut walaupun beliau sedang sakit. Jadi benar-benar dia tuh kepikirannya event gitu. Sangat ini ya, mendalami banget ya. Sangat-sangat tanggung jawab sih Betul. gitu sih. Kalau dari kecil, Kak Vina sendiri apakah pernah ikut off-road juga atau jadi Jadi gimana? ini karena aku anak perempuan, Ah. dulu kan adalah teman-teman bapak kayak Vina off-road juga dong, Iya. tapi beliau kayaknya jangan deh gitu. Oh, berarti emang beliau yang Dan almarhum kakakku Romi Fratiano itu yang selalu off-road sama papa. Oke. Oke. Jadi almarhum kakakku yang selalu off-road sama papa dulu. Gitu. Jadi ya kalau perempuan kayaknya enggak ya. Oke. Katanya lebih baik cari hobi yang lain. Betul. Gitu. Oke, aku mau ucapin Iya. ke semuanya terima kasih atas perhatiannya, doanya, dan semoga terus berdoa untuk Papa, dan semoga apa yang Papa sudah ajarkan, apa ilmu yang bermanfaat dari beliau bisa tetap terus diteruskan untuk generasi-generasi berikutnya. Kami sekeluarga terima kasih sekali ya sudah berpartisipasi di acara ini. Terima kasih banyak Kak Vina. Terima kasih, turut Chris. berduka. Iya, terima kasih banyak. Halo Sobat Setir, sekarang kita udah bersama dengan founder nih, beberapa founder dari IOX ya. IOF, IOF. Nah, boleh cerita dikit, boleh perkenalan dulu mungkin, nanti juga ceritain tentang almarhum di masing-masing menurut Bapak, boleh? Dari Diwakilin aja, Pak Hari. Boleh Pak Hari, maaf Pak. Saya Hari Sanusi, sebelah kanan saya Pak Ismail Johan, salah satu founder, dan Pak Hidayat, salah satu founder juga. Oke. Kami seluruh founder dan seluruh off-roader di Indonesia, saya rasa sangat kehilangan seorang Syamsir, seorang tokoh off-road di Indonesia yang mungkin belum ada penggantinya ya sampai saat ini. Karena ya kita lihat dia dedikasi, tenaga, waktu, dan sampai dengan kesehatannya pun dia di off-road itu sampai istilahnya kita sampai dengan titik darah penghabisan. Jadi sebelum dia masuk rumah sakit pun dia masih beraktivitas off-road dengan survei salah satu event yang akan diadakan bulan Juni yang akan datang gitu. Jadi sampai titik darah penghabisan dia masih mendarbaktikan. Di ICU-nya masih komunikasi dengan video call. Oh, Ya, Luar biasa. berarti itu untuk event itu ya? Ya, untuk event yang Juni akan datang. Oke. Udah berjalan nih. Enggak, yang berjalan udah beberapa bulan yang lalu.
Ini yang Bayangkara. Balikpapan, Samarinda. Ya. Yang sekarang yang jalan Meratus. Iya, yang 100. Meratus. Oke, berarti turut berduka cita nih sebelumnya. Terima kasih banyak. Saya bisa tambahkan? Boleh, Ya, Oh. gini. boleh dipegang atau boleh, pegang? saya pegang. Oke, siap. Jadi beliau adalah sahabat kita, teman kita. Kita sama-sama mendirikan Indonesia Off-Road Federation dan beliau banyak sekali sumbangsinya terhadap kegiatan off-road di Indonesia. Beliau adalah seorang yang teman diskusi kita. Beliau kadang-kadang kita sudah deadlock diskusinya, beliau bisa mencairkan suasana. Dan sampai akhir hayatnya juga pun beliau tetap konsisten di jalur off-road di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Om. Ya. Boleh. Cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih banyak Om. Sama-sama. Oke Sobat Sir, selanjutnya sekarang gue udah bersama Om Dito nih. Apa kabar Om? Sehat Om? Alhamdulillah, mudah-mudahan Om. Disehat-sehatin aja. Siap. Om Dito, Iya. boleh nih cerita sedikit dong tentang almarhum Samsir Alam dari sudut pandang Om Dito. Om Samsir Alam itu sosok guru saya, teman bercanda, teman berdebat, teman ya banyak banget lah ya. Kalau beliau itu orang yang tertib dengan waktu. Mungkin kalau teman-teman off-road, kalau sering ikut eventnya beliau, pasti akan selalu ingat dengan kata briefing setiap pagi. Pasti beliau teriak akan briefing karena kita harus pagi-pagi dibangunin untuk segera briefing. Tapi beliau itu memang luar biasa itu. Jadi kalaupun menyiapkan sebuah kendaraan off-road, itu memang sesuai dengan kebutuhannya dia. Kalau orang bilang mungkin overspec, tapi memang itu adalah kebutuhan dia untuk di track off-roadnya. Jadi dia tidak mau susah. Dia bikin sesimpel mungkin dan sekuat mungkin. Dan spare partnya juga bawanya juga yang tertentu saja. Jadi nggak sampai semuanya karena memang dia sudah sangat-sangat mempersiapkan yang siap banget gitu. Dan beliau sangat ramah. Dan kalau bikin track off-road paling ampun tracknya gitu. Wah, ampun deh. Top banget kalau beliau itu belum ada saingannya. Jadi kalau untuk di off-road masih top banget lah gitu. Oke deh. Berarti ada nggak satu hal yang nggak terlupakan tentang almarhum ya buat Om Dito? Sebetulnya banyak banget. Okay. Cuman ada satu yang paling dulu sempat kesal juga sama beliau adalah saya ikut event beliau, itu ada salah satu event base Java namanya. Tracknya itu hanya simple, jadi ada sebuah jalanan satu jalur, tracknya dibikin cuma turun ke jurang, langsung naik lagi. Ya kita harus turun ke jurang kira-kira 50-80 meter, terus langsung belok kanan naik lagi. Dan itu aja tracknya. Wah, itu dengan mobil kita yang waktu zaman dulu tahun 2000 awal itu sangat-sangat sederhana mobilnya, nggak ada yang canggih-canggih. Jadi ya termehek-mehek juga itu. Itu sampai sekarang masih kita ingat banget karena begitu saya nanya sama beliau di pinggir jalan, Om, tracknya mana? Itu di bawah. Kamu tinggal turun, naik aja lagi. Buset. Dan itu kita baru belajar di situ. Wah, itu benar-benar disiksa banget sama beliau itu. Tapi ya semoga Om Samsir dapat tempat yang terbaik di sisinya. Jadi mudah-mudahan ilmunya banyak yang bisa diikuti di Indonesia dan tetap masih di dunia otomotif terutama yang di off-road ini tetap berkembang dan jasanya beliau banyak banget deh. Itu top banget gitu. Cukup dulu nih Om Dito. Terima kasih banyak Om, terima kasih banyak. Lanjut ya Om Dito, mau off-road lagi? Kita mau nonton aja Om. Udah pensiun. Ada dua hal yang selalu saya kenang dan selalu saya ikuti Pak Samsir adalah panutan, satu legend, icon, dan dua hal yang sulit dilakukan oleh banyak teman-teman karena beliau itu satu disiplin, tegas, dan jenius. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa beliau jenius, apapun beliau tahu. Itu komentar saya pada beliau. Dan kalau
wawancara ini diteruskan, saya akan nangis gitu. Udah, cukup. Daripada saya nangis. Oke, terima kasih banyak Pak De. Mari. Iya. Oke Sobat Setir, sekarang udah bersama Bang JJ nih. Bang JJ, apa kabar? Baik, gimana Gresat? Bang JJ, Alfam belum kenal nih secara langsung tentang almarhum. Boleh dong sedikit cerita tentang almarhum atau ya sosok almarhum itu gimana sih sebenarnya? Oke, jadi almarhum itu di Indonesia itu emang dikenal sebagai salah satu bapaknya off-road nih gitu ya, salah satu legenda. Jadi almarhum itu emang dari awal off-road itu dia udah jadi seseorang yang banyak inspirasi, dan itu berlangsung sampai sekarang ini gitu. Jadi almarhum itu emang dari dulu itu aktif, nggak cuma dia sebagai emang off-roader aja ikut off-road, tapi membuat event. Salah satu eventnya yang besar tuh yang kita kenal sekarang IOX, Indonesia Off-Road Federation. Itu jenisnya kalau orang bilang off-road ekspedisi. Jadi off-road yang jaraknya panjang, durasinya juga panjang, bisa sampai 2 minggu lebih. Dan itu beliau yang mulai trennya. Jadi sampai akhirnya kalau misalnya teman-teman off-road tuh sekarang kalau ngeliat mobil off-road tuh banyak yang warnanya orange-orange itu adalah sebuah tren yang almarhum buat di event IOX-nya itu. Yang akhirnya sampai orang-orang tuh punya cita-citanya, punya mobil terus ikutan event IOX. Jadi kayak udah udah kayak pencapaian kalau bisa ikutan di situ gitu. Nah itu dia, selain dari almarhum bikin event, di sepanjang masa hidupnya almarhum tuh banyak kayak ngasih ilmu atau sharing tentang pengalamannya ke yang bawah-bawahnya, yang muda-mudanya gitu. Jadi beliau tuh nggak pernah capek buat yang namanya ngasih ilmu lah gitu. Jadi kita yang mungkin ngelihatnya awalnya sekedar ngagumin karena off-roadnya tuh istilahnya top gitu ya, hebat gitu ya. Tapi lama-lama kita nggak cuma sekedar ngagumin, tapi juga bener-bener belajar banyak dari almarhum. Mau tentang teknik, misalnya nyetirnya, terus juga gimana sih kita cara ngebangun mobilnya yang proper, yang sesuai, sampai ke masalah yang mungkin lebih kayak sifatnya mental gitu, emosional. Karena itu menurut saya juga berat. Dan almarhum tuh bisa ngajarin kita supaya gimana kita off-road tapi mentalnya tuh tetap bisa terjaga. Nggak yang gampang, misalnya ngedrop atau terpancing jadi emosian, akhirnya nyetirnya jadi nggak bener, mobil gampang rusak, kayak gitu. Jadi itu kita banyak belajar dari almarhum. Itu dia yang akhirnya banyak orang yang emang melihat beliau ini nggak cuma sebagai idola, tapi juga jadi guru. Gitu sih kurang lebih. Kalau buat Bang Ji sendiri, ada nggak momen yang emang akhirnya tuh kenangan paling berharga mungkin atau nggak terlupakan momen? Yang paling nggak terlupakan mungkin pas pertama saya ikutan event off-road, ikutan sebagai peserta ya. Itu waktu itu tahun 2002, ikutnya itu boleh dibilang cikal bakalnya dari IOX yang sekarang ada. Dulu namanya Java Challenge tahun 2002. Itu dari awal ikut tuh udah yang wah takut, yang aduh nggak punya pengalaman apa-apa nih gitu. Tapi beliau benar-benar yang kayak bisa tenang aja, pasti bisa kok gitu, disemangatin kayak gitu. Dan waktu event itu karena judulnya saya anak bawang, pengalamannya belum ada, di rangkaian urutannya itu saya nomor 2 ditaruhnya. Jadi istilahnya di belakang almarhum nih. Jadi dia kayak jadi babysitter gitu. Ngangon saya gitu. Abis dia lewat, terus dia ngeliat ke belakang, JJ bisa lewat apa enggak. Kalau nggak bisa dia turun, dia ngajarin cara nyantol winch-nya segala macem kayak gitu. Itu jadi ya momen mungkin yang paling kayak wah emang benar-benar nggak bisa dilupain sih. Iya istilahnya kayak jadi guru private iya. Gitu sih. Oke. Tapi aku juga suka citanya atas Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Oke Sobat Setir, jadi untuk eventnya, untuk acaranya udah selesai. Tadi kita udah berdoa bersama juga. Udah ada speech atau beberapa patah dua patah dari orang-orang terdekat. Kita juga udah interview dari keluarganya ataupun sahabat-sahabatnya. Nah sekarang saatnya kita
yang harusnya tadinya kita keliling tapi tidak memungkinkan karena emang jalannya lumayan basah, jadi takutnya malah jadi macet ataupun ya jadi tersendat, jadi nggak lancar. Jadi dibebasin aja nih, kita bakal mengenang jasa beliau dengan ya kita akan keliling di trek ini bareng sama teman-teman dari offroader yang lain. So ikutin aja keseruannya. Berarti sekian dulu untuk video kali ini. Gua closing di sini aja. Berarti jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga follow Instagram kami di setir.kanan. Dan nonton terus video-video update-nya. Jangan lupa nyalain lonceng jadinya, oke? Gue Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.